Sebagaimana kita tahu bahwa sebagaimana kita tahu bahwa sekarang ini banyak penelitian dilakukan dengan sampel stem cell gitu ya, karena stem cell ini sedang ngehits gitu untuk bahasa sekarangnya gitu ya. Nah, stem cell ini memiliki kemampuan untuk memperbaharui diri atau yang disebut dengan self renewal. Nah, oleh karena kemampuannya tersebut, stem cell banyak digunakan sebagai terapi penyembuhan penyakit. Nah, salah satu terapi yang digunakan adalah terapi penyakit degeneratif yang disebabkan oleh kerusakan atau kerusakan sistem-sistem saraf gitu. Nah, terapi stem cell ini dapat diyakini untuk mengurangi perubahan sel-sel saraf dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penyakit degeneratif seperti Parkinson, Alzheimer, dan juga lainnya. Nah, jenis stem cell atau sumber stem cell yang dapat digunakan sebagai terapi salah satunya adalah neural stem cell, di mana neural stem cell ini merupakan sel yang terbatas ternyata jika dikultur dan sangat jarang sekali untuk mengkultur neural stem cell ini dan juga susah gitu untuk mengkulturnya berdasarkan artikel-artikel yang sudah tertera di publikasi-publikasi gitu. Nah, karena neural stem cell ini memiliki jumlah sel yang terbatas, oleh karena itu dibutuhkan sebuah sebuah growth factor gitu atau faktor tumbuh yang dapat meningkatkan nantinya proliferasi dan juga diferensiasi sel. Nah, tetapi untuk growth factor ini sendiri memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah untuk growth factor komersil yang sudah diperjualbelikan, yang sudah disintesis, ini harganya relatif mahal dan juga belum tentu efektif gitu. Harus dilakukan beberapa tahap untuk mengefektifkan growth factor tersebut. Nah, oleh karena itu uh, akan digunakanlah pada penelitian ini sebuah pengganti dari growth factor komersil, yaitu ekstrak herbal kurkumin, di mana kurkumin ini banyak sekali ditemukan di Indonesia dan menjadi tanaman herbal yang bisa dibilang populer dan ngetren gitu ya di Indonesia. Ini kurkumin sebagai tanaman herbal yang banyak ditemukan dan juga relatif murah gitu untuk harganya. Nah, oleh karena itu diketahui juga bahwa kurkumin ini dapat mengaktifkan proliferasi dan juga meningkatkan neurogenesis. Nah, oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan analisis ekstrak herbal kurkumin yang diduga mengandung growth factor untuk mengenhance proliferasi dan juga diferensiasi neural stem cell mouse. Nah, dari latar belakang tersebut dirumuskan beberapa masalah. Masalah yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh perlakuan stimulasi ekstrak herbal kurkumin terhadap proses proliferasi dan diferensiasi neural stem cell mouse. Kemudian apakah terdapat perbedaan nih kemampuan antara proliferasi dan diferensiasi pada NSI mouse yang diberi perlakuan dengan yang tidak diberi perlakuan penambahan ekstrak herbal kurkumin. Kemudian jika terdapat ada terbukti kurkumin mengenhance, ini berapa konsentrasi ekstrak herbal kurkumin yang paling tepat dalam menstimulasi proses proliferasi dan juga diferensiasi NSI mouse. Nah, dari rumusan masalah tersebut dirumuskan juga tujuan penelitian ini. Yang pertama adalah untuk menganalisis stimulasi ekstrak herbal kurkumin terhadap proliferasi dan juga diferensiasi neural stem cell mouse. Yang kedua adalah untuk membandingkan neural stem cell yang diberikan perlakuan ekstrak herbal kurkumin dengan yang tidak diberikan ekstrak herbal kurkumin yang diduga mengandung growth factor. Nah, tujuan yang terakhir atau yang ketiga yaitu untuk mendapatkan konsentrasi ekstrak herbal kurkumin yang optimal dalam menstimulasi proses proliferasi dan juga diferensiasi neural stem cell mouse. Kemudian adapun hipotesis penelitian dari penelitian yang akan dilakukan ini, H0-nya yaitu tidak terdapat pengaruh perlakuan stimulasi ekstrak herbal kurkumin terhadap proses proliferasi dan diferensiasi neural stem cell mouse. Kemudian H1-nya yaitu terdapat pengaruh perlakuan stimulasi ekstrak herbal kurkumin terhadap proses proliferasi dan diferensiasi neural stem cell mouse. Nah, sekarang kita beralih ke tinjauan pustaka. Kita akan membahas mengenai hal-hal yang menyangkut dalam penelitian ini gitu ya. Kita tahu bahwa tadi sudah dijelaskan akan dilakukan penelitian mengenai neural stem cell. Nah, kemudian neural stem cell itu apa? Neural stem cell ini merupakan
Sel multipoten yang dapat memperbaharui diri yang diawali dengan menghasilkan sel progenitor glial radial yang menghasilkan neuron dan juga glia sistem saraf. Sebagaimana kita tahu di gambar sebelah kanan ini, di sini ada ini sifat-sifat stem cell atau kemampuan stem cell gitu ya. Yang pertama adalah stem cell ini mampu untuk memperbaharui diri atau self renewal gitu. Kemudian stem cell juga dilihat dari sini ini mampu berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel dan juga stem cell ini dapat tumbuh tanpa batas gitu ya jika di apa namanya dikultur di lingkungan yang dikehendaki gitu. Kemudian stem cell juga dapat mengontrol program pembelahan dan juga diferensiasinya. Nah, kemudian tadi kita membahas mengenai proliferasi dan juga diferensiasi dari stem cell atau neural stem cell gitu ya. Nah, proliferasi sendiri ini merupakan peningkatan jumlah sel yang disebabkan oleh pertumbuhan dan pembelahan sel menjadi dua sel yang identik. Nah, ternyata ada pengaruh beberapa faktor dari apa namanya yang mempengaruhi proliferasi stem cell ini gitu. Yang pertama adalah growth factor tadi. Jika neural stem cell diberikan growth factor, ini pertumbuhan, proliferasi dan juga diferensiasinya akan meningkat menurut penelitian yang sudah dilakukan. Kemudian lingkungan kulturnya sesuai atau tidak seperti yang kita kehendaki itu, dan juga kepadatan sel ketika dikultur itu akan mempengaruhi proliferasi sel. Nah, kemudian kita lihat di gambar di bawah kanan ini, di sini memperlihatkan bahwa neural stem cell ini dapat berdiferensiasi menjadi beberapa subtipe saraf. Yang pertama adalah neuron itu neuronal lineage, kemudian ke glial lineage. Nah, glial lineage ini akan dibagi dua atau dapat dibagi dua tumbuhnya ke astrosit ataupun ke oligodendrosit gitu. Nah, kemudian ekstrak herbal kurkumin sendiri ini merupakan salah satu tanaman herbal Indonesia yang sangat populer gitu ya. Dapat dijadikan berbagai jenis pengobatan gitu di apa namanya tanaman herbal keluarga ataupun herbal-herbal yang dijual bebas gitu. Nah, ternyata kurkumin ini memiliki banyak aktivitas farmakologis termasuk antiinflamasi, antioksidan stres dan juga anti tumor. Ini menurut penelitian dari Scarpa dan Nival tahun 2015. Nah, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Su et al. Tahun 2008, ini Su et al. Melakukan percobaan secara in vivo dan juga in vitro, di mana kurkumin ini menunjukkan efek neuroprotektif, dan contohnya ini kurkumin dapat melindungi terhadap kondisi neurodegeneratif atau penyakit-penyakit neurodegeneratif yang tadi kita bahas di awal. Nah, oleh karena itu, diketahui juga bahwa kurkumin ini berperan penting dalam mempromosikan proliferasi neural stem cell dan neurogenesis dari beberapa mekanisme. Beberapa mekanisme tersebut yaitu dalam memperbaiki kerusakan kognitif atau apa namanya perkembangan otak atau perkembangan tubuh gitu. Kemudian mempengaruhi apoptosis neuron, mendorong proliferasi neural stem cell secara endogen, dan juga meningkatkan beberapa ekspresi gen terkait. Nah, tadi kan menyinggung gitu ya beberapa ekspresi gen terkait. Kemudian ekspresi gen apa saja yang diekspresikan oleh neural stem cell ini? Ada 3 gen yang secara spesifik ini kita akan ujikan di penelitian ini. Yang pertama adalah SOX2, di mana SOX2 ini merupakan gen yang memiliki ekspresi tinggi dalam stem cell embryonik dan neural stem cell dewasa, dan berperan dalam proliferasi dan juga diferensiasi neural stem cell. Kemudian yang kedua adalah nestin, di mana protein stem cell neuroepitel yang diekspresikan pada emisi dewasa. Dan juga MEP2 ini adalah protein sitoskeletal spesifik neuron sebagai penanda neural stem cell. Nah, metode penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini, yang pertama adalah kultur neural stem cell tentunya. Kemudian setelah kultur diekspansi selama yang dikehendaki, kita akan mengkultur sampai dengan fase ketiga. Ini dilakukan perlakuan dengan penambahan ekstrak herbal kurkumin dengan dosis yang berbeda-beda. Kemudian setelah itu dilakukanlah pengujian-pengujian, yaitu pengujian kuantitatif dan juga kualitatif. Pengujian kuantitatif yang akan dilakukan yaitu pengujian proliferasi menggunakan WST1 assay dan juga ekstraksi RNA untuk pengujian real-time
reverse transkriptase PCR ini untuk ekstraksi gen gitu. Kemudian nanti hasil-hasil dari uji kuantitatif akan diuji secara statistika untuk mendapatkan kesimpulan penelitian gitu. Nah, kita masuk ke metode penelitian yang pertama, ini mengenai culture cell, di mana culture cell ini menggunakan sampel cryopreserved mouse cortical neural stem cell dari Sigma. Ini merupakan primary cell yang nanti kita akan expansion sampai dengan fase ketiga gitu. Dan media yang digunakan adalah mouse neural stem cell expansion medium dari Merck. Nah, yang pertama hal yang dilakukan untuk culture cell adalah ini sesuai dengan protokol yang dianjurkan. Yang pertama kita akan melakukan flash coating. Ini flash coating menggunakan polyl-ornithine dan juga laminin. Nah, polyl-ornithine dan laminin ini akan diinkubasi masing-masing overnight dan juga polyl-ornithine overnight di 4 derajat dan juga laminin di inkubator CO2 37 derajat dan laminin overnight di 4 derajat, kemudian 2 jam sebelum akan digunakan disimpan ke inkubator CO2 37 derajat. Nah, kemudian polyl-ornithine yang digunakan adalah dengan konsentrasi 10 mg per mili dan juga lamininnya ini diencerkan dengan PBS dengan konsentrasi airnya 7 mikrogram per mili. Nah, untuk polyl-ornithine ini dilarutkan menggunakan sterile water gitu. Nah, selanjutnya setelah coating flash ini dilanjutkan dengan proses culture cell, di mana proses culture cell ini terdiri dari thawing, kemudian pasase, cell counting untuk menghitung jumlah selnya, dan juga freezing gitu ya. Nah, kemudian setelah expansion ini direncanakan penelitiannya dilakukan di fase ketiga gitu, dipilih di fase ketiga karena dari berbagai macam jurnal dan juga neural stem cell ini berfungsi atau bisa dibilang pertumbuhannya aktif di fase kedua sampai dengan fase ketiga gitu. Nah, oleh karena itu saya memilih di fase ketiga untuk dilakukan perlakuan gitu. Nah, yang menjadi medium komplitnya adalah neural stem cell basal medium ditambah dengan growth factor, yaitu FGF atau fibroblast growth factor, kemudian epidermal growth factor atau EGF, dan juga heparin. Nah, selain kita digunakan untuk perlakuan, tentunya sel-sel ini harus di cryopreserve untuk mendapatkan preserve gitu ya, atau stok untuk neural stem cell jika nantinya terjadi sesuatu untuk dalam penelitian ini gitu. Nah, kemudian perlakuan yang akan dilakukan adalah dengan penambahan ekstrak herbal kurkumin yang stoknya didapatkan dari Sigma juga berbentuk serbuk gitu ya. Nah, kemudian kurkuminnya ini dilarutkan menggunakan DMSO 0,1% gitu. Nah, setelah itu dilakukanlah 4 pengujian gitu. Yang pertama adalah dengan 4 pengujian konsentrasi gitu. Yang pertama adalah 0,1 mikromolar, kemudian 0,5 mikromolar, 1 mikromolar, dan juga 2 mikromolar, ditambah dengan kontrol positif dan kontrol negatif. Nah, kontrol positif yang digunakan adalah growth factor dan juga neural stem cell basal medium. Kemudian kontrol negatifnya adalah DMSO 0,1% gitu. Nah, setelah selnya diberikan perlakuan, dilanjutkan dengan masa inkubasi selama 72 jam di dalam inkubator CO2. Nah, setelah itu selama 72 jam itu setiap harinya dilakukan analisis morfologi dimulai dari day 0 sampai dengan day 3. Jadi kan 72 jam itu hitungannya 3 days gitu ya, 3 hari. Jadi setiap harinya dilakukan analisis morfologi untuk mendapatkan hasil perbedaan, apakah ada perbedaan secara morfologi dari masing-masing konsentrasi dan juga kontrol. Nah, selain itu setelah diberikan perlakuan, kemudian diuji nih uji proliferasi menggunakan WST atau WST1 assay, di mana WST ini sendiri singkatan dari water solute tetralcium salts gitu. Nah, menggunakan reagen cell proliferation reagent WST1 dari Sigma dengan nantinya dimasukkan masing-masing 10 mikrolit ke dalam plate ke dalam culture plate yang sudah diberikan perlakuan masing-masing herbal dan juga kontrol gitu. Nah, kenapa kita pakai WST assay? Nah, terdapat juga
kita apa namanya, saya melihat bahwa ada juga salah satu apa namanya assay yang untuk melihat proliferasi, yaitu MTT assay gitu. Nah, jika dibandingkan dengan MTT, WS assay ini lebih mudah, kemudian lebih cepat dibandingkan dengan MTT gitu, dan reagennya pun perlakuannya cukup apa namanya, ujinya cukup cepat gitu, hanya butuh sekitar 10 sampai dengan 30 menit gitu. Nah, WST sendiri ini merupakan apa namanya, protokol yang didasarkan pada pembelahan garam petrolisium gitu. Namanya kan water soluble petrolisium salt gitu. Nah, nanti si garam petrolisium ini menjadi formazan oleh dehidrogenase di selnya itu sendiri. Nah, semakin besar jumlah sel yang hidup atau berproliferasi, semakin tinggi juga aktivasi dehidrogenase di sel, dan pada gilirannya semakin besar jumlah pewarnaan formazan yang terbentuk gitu. Nah, kemudian setelah dilakukan atau ditambahkan dengan reagen WSSC, diinkubasi selama 4 jam di dalam inkubator CO2. Setelah diinkubasi selama 4 jam, dilakukanlah pembacaan menggunakan ELISA PET reader dengan panjang gelombangnya 450 nanometer. Nah, kemudian uji ekspresi gen ini menggunakan real-time reverse transkriptase polymerase chain reaction atau RT-PCR. Nah, untuk proses RT-PCR sendiri, yang pertama dilakukan tentunya kita menggunakan sampel RNA gitu. Nah, dari sel ini diekstraksi RNA-nya dengan proses ekstraksi RNA seperti pada umumnya, dengan prinsip yang pertama adalah homogenization atau lysis cell, kemudian phase separasinya, setelah itu dilakukanlah extraction atau precipitation dan untuk mendapatkan sampel RNA tersebut gitu. Kemudian setelah itu dilakukanlah ya, dipercepat waktunya. ya Bu, sudah satu slide lagi. Ini menggunakan apa? Resuspensi gitu. Nah setelah didapatkan sampel RNA ini dilanjutkan dengan proses PCR dengan suhu yang ada di sini. Step yang ada di sini juga yaitu reverse transkriptase selama 5 menit dengan suhu 42 derajat. Kemudian enzim activation-nya 95 derajat dengan rentang waktunya 2 sampai 5 menit. Kita pilih selama 3 menit. Kemudian denaturation-nya 95 derajat dengan apa namanya, durasinya 3 detik, cycle-nya diulang 40 kali, kemudian annealing atau extension-nya 60 derajat dengan waktu 30 detik, cycle-nya 40. Nah, untuk primer-nya sendiri kita lihat akan melihat ekspresi gen dari 3 penanda genetik yang sudah tadi kita bahas, yaitu nestin, MET2, dan juga SOX2. Ini primer forward dan reverse-nya sudah didesain dan juga sudah ya langsung di order gitu. Kemudian analisis menggunakan RT-PCR. Nah, analisis yang terakhir adalah analisis statistika. Ini akan menggunakan software SPSS yang ada di komputer gitu. Ini untuk uji normalitas. Nah, jika sebaran datanya normal akan dilanjutkan dengan uji parametrik. Jika sebaran datanya tidak normal akan diuji dengan analisis dengan statistika non parametrik. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Ya, ya, terima kasih Panji yang sudah memaparkan dengan sangat detail. Saya serahkan kepada penguji Ibu Arum Naruni DA PhD untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan Bu Arum. Baik, terima kasih. Maaf saya tidak buka kamera ya. Baik, Pak Panji, pekerjaan yang lumayan ya, lumayan panjang. Iya, dan saya kira sangat bagus dalam hal penyusunan dari awal sampai ke metodenya. Jadi saya ingin tanyakan pertama adalah neural stem cell. Apakah ya, saya belum baca semua ya di itu di proposalnya. Bisa diceritakan neural stem cell itu sumbernya dari mana? Oh iya Ibu. Jadi ini neural stem cell ini yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sel primary cryopreserve dari
corticalnya mouse gitu. Mouse-nya ini jenis mus musculus atau mencit gitu ya Bu. Jadi untuk neural stem cell yang akan digunakan dalam penelitian ini ya berasal dari jaringan cortical otak dari mus musculus yang kemudian diisolasi dan juga di cryopreserve dan nantinya akan dikultur gitu Bu. Jadi sumbernya dari otak tikus gitu Bu. Kalau untuk penelitian ini gitu Bu. Jadi ini dari sel lain apa sel lain ya tadi ya disebutkan? Iya Bu, jadi sel lain. Dan saat ini apakah sudah mulai dibiarkan atau sudah punya stok untuk ini? Iya Bu, untuk saat ini sudah mulai dikultur Bu. Jadi untuk kulturnya ini sampai dengan fase ketiga, jadi kita sudah punya beberapa stok untuk neural stem cell-nya tersebut. Iya, ya karena untuk eksperimen nanti harus mempunyai stok yang mencukupi dengan batch yang sama ya supaya hasilnya bisa variasinya tidak terlalu banyak gitu. Selanjutnya, kenapa sih memilih kukurmin dalam hal ini? Background-nya apa yang membuat Panji memilih kukurmin? Iya, baik Bu Arum. Jadi tadi sudah sedikit saya singgung gitu ya Bu di awal bahwa penggunaan growth factor yang komersil ini yang dibuatan atau sintetis gitu ya Bu, ini harganya yang relatif cukup mahal gitu ya Bu. Dan juga untuk satu vialnya itu bisa ya harganya relatif mahal. Nah, oleh karena itu dan juga untuk growth factor itu dalam tubuh manusia jika nanti diaplikasikan di dalam tubuh manusia dan juga hewan gitu, growth factor di dalam tubuh ini jika kekurangan ini akan sulit untuk mensintesisnya gitu Bu untuk manusia itu sendiri gitu. Nah, oleh karena itu jika jika kekurangan growth factor dalam tubuh ataupun dalam neural stem cell yang akan memicu proliferasi dan diferensiasi neural stem cell ini, maka kurkumin ini akan digunakan sebagai bisa dibilang cadangannya gitu atau ya bisa dibilang untuk penggantinya dari growth factor itu sendiri. Nah, kemudian salah satu alasan lainnya yaitu kita melihat bahwa kurkumin ini merupakan salah satu tanaman herbal yang sering digunakan gitu ya Bu di Indonesia untuk tanaman obat-obatan gitu. Jadi kenapa kita nggak coba aja gitu, apakah bisa untuk menginduksi proliferasi dan diferensiasi neural stem cell gitu si kurkumin ini dari ekstraknya itu gitu. Jadi kan nanti bisa lebih bermanfaat, lebih bisa dibilang lebih advance untuk research-nya dan kita juga bisa mempromosikan atau meningkatkan biodiversitas tumbuhan di Indonesia. Gitu. Salah satunya adalah herbal kurkumin ini gitu Bu. Kemudian selain itu senyawa-senyawa yang ada di kurkumin ini mampu mengaktifkan beberapa jalur pensinyalan juga gitu Bu dalam yang berkaitan dengan pertumbuhan neural stem cell ini. Masih ada pertanyaan Bu Arum? Ini ya dari di slide ini dikatakan bahwa kukurmin mengaktifkan proliferasi. Ini berdasarkan literatur yang ada atau ini hipotesis? Ini berdasarkan literatur yang ada gitu Bu. Iya. Soalnya di belakang, coba di belakang. Halaman berikutnya, Panji. Iya, halaman berikutnya. Hipotesis atau rumusan masalahnya? Masalah. Tadi saya melihat di tinjauan pustaka apa ya yang bilang bahwa dia anti tumor. Oh iya Bu, ini juga banyak aktivitas farmakologis gitu Bu. Ini kalau proliferasi dan anti tumor itu sesuatu yang bertentangan atau tidak ini, Panji?
kalau menurut saya untuk proliferasi dan juga anti tumor tidak bertentangan gitu Bu. Jadi kalau misalnya anti tumor ini kan sel yang kalau tumor itu sendiri kan pemahaman saya gitu ya Bu, sel-sel yang berkembang secara tidak terkontrol gitu. Kalau untuk proliferasi sendiri ini masih bisa dikontrol gitu Bu perkembangannya. Dengan kalau di kultur sel ini dengan media diferensiasi, media-medianya, kemudian dari growth factor tersebut itu masih bisa dikontrol gitu Bu untuk proliferasi sel sendiri. Nah kemudian kalau anti tumor itu kan tumor itu selnya membelah secara aktif tanpa dikontrol gitu Bu. Jadi Itu ada menurut batas pemahaman tertentu saya. gitu ya. Iya. Oke, nanti kita akan lihat hasilnya pastinya. Baik, satu lagi mungkin dari segi metode ya. Saya mau mencari tahu untuk arti qPCR. Ini mau memakai metode yang mana? RT-PCR. Jadi kita pakai real time juga, terus reverse transcriptasenya Bu. Iya, ini mau melihatnya secara apa? Kualitatif, kuantitatif, semi kuantitatif? Oh, secara kualitatif Bu untuk ekspresi gen. Mau melihat ada atau tidak gitu aja dari sisi QRT-PCR kualitatif ya berarti. Maaf Ibu, kuantitatif gitu. Jadi ada perhitungannya, maksudnya ada pengolahan datanya lebih lanjut gitu Bu nanti. Nah, kuantitatif berarti harus ada apa perbandingannya atau nilai absolutnya. Ada positif kontrol misalnya. Iya Bu, menggunakan nanti 18S. Ada positif kontrolnya. Iya. Oke, nah sementara itu dulu Bu Tita. Oh iya, baik terima kasih. Baru nanti saya komentari, saya tambahkan. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Ita Margareta, saya persilakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Panji. Silakan. Ya, terima kasih. Saya ucapkan pertama-tama selamat ya kepada Panji ya sudah menyelesaikan istilahnya menulis proposal penelitian ini ya. Semoga hasil penelitiannya nanti akan beroleh hasil yang baik ya. Amin Ibu, terima kasih. Ya, jadi yang pertama-tama saya ingin tanyakan adalah sifat dari neural stem cell yang akan kamu teliti ini ya. Jadi kan di awal-awal coba bisa di ke slide yang awal, ke pendahuluan ya kalau nggak salah. Ini ya Bu. Ini belum bergerak. Ya, ya. Ya, di sini dikatakan growth factor komersil. Di sini kan tujuan kamu adalah untuk mencari semacam growth factor alternatif ya. Betul Bu, alternatif. Untuk kultur NSC ini. Nah, saya hanya ingin tahu saja apakah kamu sudah membandingkan ya harga growth factor komersil dengan harga zat aktif kurkumin yang akan kamu pakai. Jangan-jangan harga zat aktif kurkuminnya lebih mahal. Karena kan ini kan bukan ekstrak ini ya, bukan ekstrak herbal, tapi ini sudah zat aktifnya ya. Iya, betul Bu. Nah, apakah kamu sudah bandingkan harganya? Iya, Memang sudah lebih Bu. mahal? Iya Bu, jadi untuk ekstrak herbal kurkum ini emang sedikit pricey ya Bu, karena kan ini sudah sudah murni gitu, kurkumin saja gitu kandungannya. Nah kemudian untuk growth factor itu sendiri kalau saya lihat di sheetnya Bu Tita gitu ya, ini jadi bongkar ini ya.
Kalau dari situ ya Bu Tita, ini harga si growth factornya ini untuk satu tubnya dengan isi sekitar apa namanya beberapa mikrolit saja gitu ya Bu. Kalau nggak salah ini stoknya ini apa namanya growth factor ini ada serbuknya miligram gitu, miligram per mili gitu, dengan konsentrasi yang akan dipakai adalah 20 dan juga heparinnya 200. Ini harganya itu masing-masingnya adalah 1 sampai dengan 2 juta gitu Bu. Kemudian untuk herbal kurkumin itu dalam miligram itu stoknya kalau nggak salah 1000 miligram itu harganya sekitar 3 juta atau 2 juta atau 3 juta gitu ya Bu. Jadi kalau dibandingkan ini emang lebih mahal growth factor gitu Bu. Kita memerlukannya yang sedikit dan kok apa stoknya sedikit tapi harganya lebih mahal gitu Bu. Jadi emang lebih mahal growth factor. Oke, ya, saya hanya ingin memastikan saja. Jadi pada waktu sebelum istilahnya sebelum memulai penelitian harusnya memang sudah dikaji secara ekonomis ya, apakah hasil penelitian ini akan istilahnya berfaedah dalam segi ekonomi seperti yang diharapkan ya. Nah, terus saya mau bertanya juga, ini neural stem cell yang kamu pakai ini tadi dikatakan sebagai sel lain dari primary ya, primary cell ya. Iya, Itu betul. itu pertumbuhannya tadi kamu katakan tidak terbatas. Sebenarnya tidak terbatas atau terbatas ya? Maksudnya itu kalau untuk yang tidak terbatas adalah untuk nantinya diferensiasikan menjadi sel apapun gitu Bu. Jadi kan kalau apa namanya untuk pertumbuhannya itu sendiri terbatas gitu untuk si kultur neural stem cell ini sendiri gitu karena tadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kultur dari neural stem cell ini gitu. Nah yang dimaksud jumlah apa namanya tidak terbatas untuk stem cell ini adalah tidak terbatas diferensiasinya gitu Bu. Jadi apa namanya bisa berdiferensiasi menjadi sel-sel yang diinginkan, yang ingin kita ya bisa bilang gunakan atau tumbuhkan gitu ya Bu. Jadi kan kalau misalnya neural stem cell ini bisa berdiferensiasi menjadi neuron dewasa dan juga glial cell. Nanti glial cell bisa lagi menjadi apa astrosit atau oligodendrosit gitu. Itu juga pun dari satu neural stem cell itu bisa menjadi diferensiasinya banyak. Belum lagi kalau sel-sel embrionik ataupun hematopoietik gitu ya Bu. Kalau Ya, menurut pemahaman saya seperti itu Bu. ya berarti ini secara apa? Secara apa namanya? Pasasenya itu terbatas ya, karena ini kan Iya dari betul. primary cell ya. Jadi Iya dia kalau bukan sel yang immortal ya. iya Jadi Bu. harus benar-benar apa namanya? Ditreat ya, diperlakukan secara hati-hati ya Betul. neural stem cell ini karena dia sangat precious ya dilihat dari waktu hidup atau waktu pasasenya. Nah, saya ingin melihat tujuan dari penelitian ini. Bisa ditampilkan slide-nya. Iya, ini sudah Bu. Ya, di sini kan tujuan penelitiannya untuk menganalisis stimulasi ini dan untuk membandingkan ya NSC mouse dengan yang standar ya. Yang standar itu maksudnya yang diberi growth factor yang standar ya, yang biasa. Dan dengan yang satu lagi dibandingkan dengan penambahan ekstrak herbal dengan tadi kamu sampaikan ada 4 konsentrasi ya. Nah, Iya betul. saya tadi dari paparan yang kamu sampaikan tadi, kamu akan menganalisis real time PCR ya untuk beberapa gen yang akan kamu periksa. Nah, itu termasuk ke dalam tujuan yang mana ya? Iya Bu. Jadi untuk apa namanya dari uji real time PCR itu apa menurut saya gitu pemahaman saya juga yang saya tulis itu masuk ke analisis yang pertama gitu.
Jadi di situ dijelaskan karena Bu, tujuan yang pertama adalah untuk analisis stimulasi ekstrak herbal kurkumin terhadap proliferasi dan juga diferensiasi gitu ya Bu. Nah, oleh karena itu dalam hal analisis stimulasi itu ada analisis ekspresi gen gitu Bu. Nah, analisis ekspresi gen ini yang digunakanlah untuk maksudnya untuk menguji ekspresi gen ini digunakan real time PCR gitu Bu. Jadi masuk ke tujuan yang pertama. Oke, jadi gen apa tadi yang akan kamu periksa itu? Ada 3 Bu. Iya, ada apa namanya nestin, kemudian SOX2 dan MAP2. Bisa ditampilkan tadi slide-nya? Iya, sebentar itu. Di metode ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Jadi gen-gen ini, gen XO2, nestin, dan MAP ini merupakan gen-gen yang akan berekspresi setelah diferensiasi atau dia penanda dari neural stem cell itu sendiri? Penanda dari neural stem cell dan juga neuron dewasa gitu, Bu. Jadi kalau untuk apa namanya SOX2 ini neural stem cell, nestin neural stem cell dan MAP2 neural stem cell juga, Bu. Tapi ini yang khusus berdiferensiasi ke neuron dewasa gitu, Bu. Kalau ke astrosit dan juga oligodendrosit itu saya baca beda lagi gitu Bu. Hanya pada neuron saja, bukan di glial beda. Ya kalau misalkan gen ini dapat apa namanya ekspresi gen ini menunjukkan stem cell yang ini yang apa sih istilahnya neural stem cell maupun sel yang sudah berdiferensiasi ya. Bagaimana kamu bisa membedakan ya apakah neural stem cell yang telah kamu kultur itu telah berdiferensiasi? Oh iya Bu, jadi kalau untuk pengetahuan saya yang saya baca ya Bu, nanti mohon dikoreksi juga oleh Bu Tita dan Bu Tita. Kalau untuk neural stem cell itu sendiri kan tadi akan berdiferensiasi menjadi neuron dan juga sel glial gitu ya Bu. Nah kalau untuk neuron ini, emang neural stem cell ini ketika dikultur secara maksudnya secara biasa tuh maksudnya ya sesuai dengan prosedur yang ada di protokol komersil misalnya dibuat selnya tadi kan komersil gitu ya Bu. Nah itu bisa berdiferensiasi menjadi sel neuron gitu Bu. Nah kemudian jika diberikan media diferensiasi ini ada apa namanya bisa berdiferensiasi ke sel glial. Nah untuk melihat ekspresi gen itu, ekspresi gen yang apa namanya ekspresi gen SOX2, nestin, dan MEP2 itu khusus untuk neuron gitu Bu. Jadi kalau misalnya untuk apa namanya glial itu beda lagi Bu. Jadi kalau nggak ada marker ini berarti itu sudah berdiferensiasi gitu. Bisa bisa dihipotesiskan seperti itu gitu Bu. Sudah berdiferensiasi menjadi glial gitu. Kalau marker ini khusus untuk neuron sih Bu. Kalau yang sepengetahuan saya gitu. Ya, asal dipastikan betul bahwa kamu dapat membedakan neural stem cell yang belum berdiferensiasi dengan yang sudah berdiferensiasi ya. Karena kan tujuan kamu adalah menilai itu ya. Sekarang satu pertanyaan terakhir, coba diitukan ke bagian metode. Yang di sini Bu? Satu lagi. Kultur sel ya Bu? Bukan, setelah ini coba yang ada itu, nah ini. Oke, ini adalah metode penelitian kamu ya. Jadi untuk yang positif itu kamu memberikan growth factor ya, sedangkan yang untuk yang negatifnya atau yang blanknya ya istilahnya basalnya kamu memberikan DMSO. Ya, kenapa ini kamu memberikan DMSO ya? Iya Bu, jadi kalau untuk kontrol negatif itu kita menggunakan DMSO 0,1%. Itu kita ambil, saya ambil dari
pelarut dan kurkumin ini sendiri, Bu. Kalau pelarutnya kan DMSO 0,1%. Nah, untuk kontrol negatif atau blanknya juga menggunakan DMSO 0,1% gitu, Bu, dari pelarutnya. Jadi kan kalau misalnya nanti kita ujikan di WST ataupun di nanti real time PCR, ini apakah memang benar kurkumin ini dapat up regulasi ekspresi gen yang tadi atau mengaproliferasi gitu ya Bu dengan benar kurkumin, atau malah si DMSO-nya yang dapat berdampak kepada selnya gitu Bu. Jadi dari situ dasarnya. Oke, ya terima kasih. Nah ini 0,1% itu sendiri kamu dapatkan dari mana? Dari publikasi sebelumnya ataukah dari packing insert dari kurkuminnya itu sendiri? Iya, kalau untuk 0,1 dapat dari packing insert, dan juga saya baca analisis research dari beberapa artikel publikasi emang dilarutkan dengan 0,1% Ibu. Jadi kalau misalnya lebih dari 0,1%, ini yang bakalan toksik ke neural stem cell-nya gitu Bu. Oke, jadi benar-benar harus dihitung dengan baik ya, bahwa 0,1% ini adalah konsentrasi akhir ya daripada setiap perlakuan ya. Oke, ya mungkin sampai sekian saja pertanyaan dari saya, Bu Tita. Terima kasih Panji untuk jawaban-jawabannya. Ya, baik, terima kasih ya Bu Arum dan Bu Ita. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin komentari dari pertanyaan Bu Arum. Jadi Panji, dalam penyajian materi memang ini akan menjadi pertanyaan peserta, pembimbing dan penguji, bahwa sebenarnya sumber stem cell kamu dari mana, harus dicantumkan vendornya dan katalognya, bahwa bukan kamu yang mengisolasi dari otaknya mencit gitu ya, tapi kita adalah satu produk yang kita beli, yang kemudian memang itu bukan sel lain tapi memang sudah merupakan sel primer. Kemudian untuk tadi qPCR kita semi kuantitatif ya Panji, jadi sel kontrol positif yang digunakan tadi menggunakan growth factor, dan kemudian untuk kita pakai housekeeping gene kita pakai 18S kan, itu yang menjadi nanti pembanding dengan kontrol positif dan kontrol positif yang menggunakan housekeeping gene ya. Nanti dalam perhitungan semi kuantitatif kita akan melihat berapa banyak sebenarnya mRNA dari setiap gen yang akan terekspresikan relatif terhadap kontrol positif. Jadi ini juga nanti akan menjawab pertanyaan dari Bu Ita tentang beberapa gen yang kamu ujikan, apakah ini akan menandakan bahwa sel itu berproliferasi atau tidak. Jadi bisa terlihat dari sana ekspresi-ekspresi gen tersebut secara semi kuantitatif bisa kita hitung ya, sehingga sel-sel setiap perlakuan dari perlakuan herbal yang kamu gunakan dan dari 0,1 sampai 2 itu kan kita bisa membandingkan. Jadi sebetulnya mana yang lebih efektif membuat sel itu berproliferasi dengan adanya indikator dari ekspresi gen yang kita hitung secara semi kuantitatif gitu ya. Nah nanti Panji juga pelajari lebih lanjut mengenai fungsi kurkumin ini sebagai stimulasi proliferasi sel dan sebagai anti tumor ya. Dan memang kalau kita beli secara pabrikan untuk kurkumin ini kan memang relatif mahal ya, karena memang sudah diisolasi bahan bioaktifnya, tapi intinya adalah bahwa dengan mengkonsumsi kurkumin ternyata bisa membantu proliferasi sel saraf di otak manusia gitu ya. Tujuannya kita akan memberikan edukasi kepada masyarakat dari hasil penelitian yang kamu lakukan. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan. Baik, Asia ada putaran kedua atau ada mahasiswa yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin masuk ke putaran kedua. Masih ada ya, Bu Arum yang ingin ditanyakan? Silakan Bu Arum. Baik. Mengenai uji WST mungkin ada yang ingin dikomentari, Bu Arum? Iya, saya ingin tanya yang tadi tentang DMSO. Kenapa sih selalu menggunakan DMSO? Oh iya Bu, untuk penggunaan DMSO itu sendiri itu
Tadi kan apa namanya sudah saya sampaikan untuk pertanyaan Dita gitu ya Bu, kalau saya mendapatkan DMSO dengan konsentrasi 0,1% itu dari package apa yang namanya iya dari package-nya gitu ya Bu, dari pabrikannya gitu bisa istilahnya. Nah kemudian untuk kontrolnya juga menggunakan DMSO. Jadi DMSO ini sendiri saya dapatkan dari analisis untuk apa namanya analisis ataupun research dari paper-paper yang sudah ada dan juga dari pabrikannya gitu Bu. Jadi DMSO ini apa bisa dibilang penggunaannya untuk pembanding dengan bukan pembanding kontrol negatif untuk neural stem cell gitu Bu. Kenapa tuh? Kenapa harus DMSO? Oh, karena DMSO itu sendiri kan dimetil apa ya kalau saya ini sebagai cryoprotectant gitu ya Bu, kalau misalnya untuk freezing gitu ya Bu. Kalau itu yang apa namanya pengetahuan saya gitu Bu. Ya, sebagai cryoprotectant, iya benar untuk di sel ya. Kalau di dalam hal ini, DMSO dikenal sebagai zat pelarut universal. Jadi harusnya semua ekstrak bisa larut di sini. Tapi nanti di dalam praktek kita akan lihat ya, apakah memang benar ekstrak kamu bisa larut di dalam DMSO ini. Ya tentu saja ini harus dicari tahu nanti troubleshoot-nya apabila tidak bisa larut ke DMSO. Tapi kita ngambil DMSO sebagai memang zat yang dikenal sebagai pelarut universal untuk ekstrak-ekstrak. Satu lagi, ini, jadi tadi di awal disebutkan kalau ada kultur, ada FGF, ada EGF, itu digunakan di dalam kultur ini atau bagaimana? Iya Bu, jadi untuk FGF, EGF, dan juga hepari itu digunakan sebagai expansion mediumnya Bu. Sebentar. Nah, expansion medium sampai dengan pasase yang diinginkan. Di sini saya menginginkan pasase ketiga untuk diberikan apa namanya perlakuan gitu Bu. Jadi selama expansionnya emang menggunakan basal medium dan juga growth factor yaitu FGF, EGF, dan juga hepari gitu Bu. Nanti pada saat perlakuan dengan kukurmin, apakah juga ditambahkan? Oh tidak Bu, tentunya. Kalau misalnya penambahan nanti di perlakuan itu tidak menggunakan growth factor gitu Bu. Karena kan ini analisisnya untuk melihat apa namanya apakah kurkumin bisa sebagai pengganti growth factor gitu ya, bukan sebagai enhancement untuk growth factor gitu Bu. Jadi untuk apa perlakuannya di sini 0,1% tambahannya adalah tentunya sel suspensionnya ya Bu yang akan kultur, kemudian kurkumin 0,1 mikromolar dan juga konsentrasi lainnya ditambahkan dengan NSC basal medium. Nah, kemudian untuk growth factor itu sendiri digunakan sebagai kontrol positif gitu Bu. Dan juga untuk expansion. Jadi benar-benar ingin menggantikan yang growth factor yang tadi gitu ya? Iya, betul Bu. Oke. Saya kira cukup dari saya Bu Tita. Ya, baik. Terima kasih Bu Arum. Kepada Ibu Ita, saya persilahkan juga untuk kembali mengajukan beberapa pertanyaan. Silakan. Ya, masih menyambung lagi tadi pertanyaan Bu Arum. Tadi tentang DMSO ya, kamu menjawabnya yang apa fungsinya sebagai itu ya cryoprotectant dan tadi sudah apa diinfokan oleh Bu Arum itu sebagai pelarut universal. Nah, sebenarnya ada pelarut lain tidak untuk apa zat-zat aktif yang akan digunakan dalam penelitian ini? Ya, kalau dari Sydney itu ya Bu, dari apa namanya dari kurkumin yang dari pabrikan itu bisa dilarutkan menggunakan etanol juga gitu Bu. Etanol. Iya, kalau iya etanol Bu.
dan ada beberapa lagi sih Bu pelarutnya. Untuk kurkumin itu sendiri ya Bu, yang pabrikan apa namanya yang saya gunakan ini dari Sigma ini itu bisa dilarutkan dengan etanol, DMSO, dan juga satu lagi pelarutnya NaOH dengan konsentrasi yang diperlukan gitu Bu. Oke. Ya, jadi itu mudah-mudahan semuanya bekerja dengan baik ya. Jadi saya mau bertanya juga, kira-kira Bu Ita, mohon maaf masih di mute. kira-kira morfologi dari NSC ini seperti apa ya? Iya Bu, kalau misalnya dilihat dari beberapa jurnal, ini morfologinya ini berbentuk attached tentunya, karena attached ini membentuk awal-awalnya tentunya adalah single cell yang suspension gitu. Nah, kemudian ketika ditumbuhkan 1 hari sampai dengan beberapa hari ini berbentuk seperti dendritic cell gitu Bu. Jadi karena attached terus bergerombol membentuk seperti dendritic cell gitu Bu. Dendritic like cell kalau namanya Bu. Oke. Nah, itu panennya atau harvestnya itu kira-kira confluence-nya berapa persen? Oh, kalau untuk konfluen ini 80% Ibu, baru bisa dipanen gitu Bu, di pasase gitu. 80% Bu. Untuk mendetach selnya, untuk detach selnya untuk ke pasase berikutnya, kamu di sini menggunakan akutase ya? Iya, akan menggunakan akutase. Bisa dijelaskan kenapa menggunakan akutase? Karena Oh iya, yang saya tahu ada beberapa jenis lain ya untuk mendetect sel itu. Ada tripsin masuk ya. Ada juga apa ya namanya? Ya jadi maksud saya apa sih kekhususan atau spesialisasi dari akutase ini untuk neural stem cell? iya Bu. Jadi kalau untuk akutase dibandingkan dengan tripsin, kalau yang sepengetahuan saya lagi dan juga yang saya baca, ini akutase lebih kuat gitu ya Bu untuk mendisosiasi atau mengattach-nya gitu ya Bu. Dan dibandingkan dengan tripsin, apalagi dengan kalau yang saya baca dari neural stem cell ini kan dia sifatnya lebih bisa dibilang lebih manja gitu ya Bu untuk tumbuhnya dan lebih sulit gitu untuk ditumbuhkan karena ya tadi sifat-sifat dari neural stem cell-nya itu sendiri yang sangat protektif gitu ya Bu, dan berdasarkan dengan environment tinggalnya gitu. Nah kemudian akutase ini dinilai lebih bagus untuk mendetach si neural stem cell ini dibandingkan dengan tripsin EDTA gitu Bu. Maksudnya lebih bagus apa? Lebih Untuk tidak ini, mendetachnya, lebih iya kalau misalnya tidak lebih bagus itu maksudnya lebih tidak toksik atau untuk selnya itu iya, sendiri untuk atau mendidiknya lebih gampang gitu Bu. Karena kan sifatnya yang detach, kemudian didetach dengan akutase, ini akan lebih gampang dengan waktu dengan waktu singkat 2 sampai dengan 3 menit gitu Bu. Dibandingkan dengan tripsin yang membutuhkan waktu cukup lama, dan juga kalau waktu itu waktu PKL ya Bu menggunakan tripsin itu menggunakan tripsin itu lebih sama gitu 3 menit, kita ini 3 menit tapi belum terdetect semua gitu Bu. Jadi harus bisa dibilang dicat gitu bawah plate-nya gitu Bu. Kemudian bersifat tidak less toxic gitu Bu untuk akutase sendiri. Kalau tripsin itu lebih toxic terhadap selnya gitu Bu. Ya itu maksud saya seperti itu ya. Jadi makanya ada perbedaan treatment ya untuk detach sel itu untuk masing-masing jenis stem cell ya. Nah, satu yang terakhir ya, saya ingin konfirmasi ya, tadi lanjutan dari pertanyaannya Bu Arum. Bagaimana kamu membuat basal medium ya? Medium komplit ya, medium komplit daripada kultur NSC ini. Oh iya Bu, jadi kalau untuk medium complete ini
digunakan neural stem cell basal medium dan juga FGF, EGF dan juga heparin gitu Bu. Untuk FGF-nya sendiri itu dengan konsentrasi 20 mikrogram per mili, FGF dan juga EGF, serta untuk untuk heparinnya itu 7 miligram per mili gitu Bu. Jadi kalau untuk complete medium itu tambahan antara neural stem cell, kemudian growth factornya ini FGF, EGF dan juga heparin gitu. Ya. Jadi untuk yang penambahan kurkumin itu kamu tidak menggunakan complete medium? Tidak, penggunaannya hanya basal medium saja. Itu ya yang saya mau konfirmasi saja. Jadi istilahnya kamu menggantikan ya dalam hal ini ya. Oke, Iya. mungkin sekian saja Bu Tita. Pertanyaan dari saya cukup. Oh iya, sudah. Terima kasih Bu Ita. Ya, alhamdulillah Panji sudah menjawab cukup baik dari putaran kedua pertanyaan dari para pembimbing dan penguji. Jadi ini mudah-mudahan menjadi satu bekal buat Panji ya dalam hal penulisan menjadi lebih baik sehingga bisa tergambarkan tadi dari beberapa pertanyaan penguji mengenai fungsi dari DMSO, kemudian akutase, ya, kemudian juga kamu bisa menjelaskan mengapa kamu menggunakan bahasa medium pada perlakuan dengan growth factor dengan menggunakan kurkumin, ya. Dan sehingga ini menjadi lebih jelas bahwa kamu memang ingin betul-betul memperlihatkan bahwa kurkumin ini memiliki kemampuan untuk stimulasi dari proliferasi neuronal stem cell. Terima kasih untuk Bu Ita dan Bu Arum. Di sini saya lihat ada Kak Hana, pembimbing di lapangannya Panji. Mungkin ada pertanyaan Kak Hana, bisa memperkaya Panji untuk persiapan nanti masuk ke penelitian. Silakan. Kak Hana bisa bertanya langsung. Kalau dari saya nggak ada sih Bu, cukup udah. Oh iya, terima kasih yang sudah banyak membimbing Panji di lapangan. Mahasiswa yang lain mungkin Rifko ini alumni yang kemarin juga bekerja di lab stem cell. Rifko ada yang ditanyakan? Ya, ada? Iya Bu, saya mau nanya boleh? Oh iya, saya penasaran aja sih. Tadi Panji sempat sebutin kalau penggunaan kurkuminnya nih yang komersil kan. Apakah kenapa nggak pakai kurkuma yang alami gitu, terus diekstrak bahan aktifnya, terus nanti mungkin dibandingkan dengan yang komersil gitu terhadap pertumbuhan neuroselnya gitu. Atau mungkin gimana? Ya, pertanyaan yang baik dan yang bagus, silakan Panji. Iya, kenapa? Kenapa saya menggunakan kurkumin yang bisa dibilang murni gitu ya, untuk kurkumin saja, tidak dari ekstrak kasar atau fruit extract gitu, karena ini kita mau melihat nih senyawa dari kunyit itu kurkumin gitu. Nah, senyawa dari hanya akan melihat senyawa kurkumin itu dari kunyit gitu, dari tumbuhan kunyit. Jadi kalau misalnya kita menggunakan ekstrak kasar atau fruit extract, itu kan masih ada beberapa senyawa-senyawa organik yang bisa yang belum jelas gitu kandungannya apa untuk neural stem cell itu sendiri. Nah, kalau di penelitian ini diketahui bahwa kurkumin itu yang merupakan salah satu senyawa dari kunyit ini bisa menstimulasi proliferasi dan juga diferensiasi dari neural stem cell gitu. Dan juga kalau fruit extract ini bisa, kalau saya baca dari pengetahuan saya, bisa menghambat pertumbuhan dari neural stem cell karena tadi banyaknya senyawa-senyawa organik yang masih ada gitu sih kalau menurut saya. Ya, cukup menjawab ya, George ya.
Iya, Bu. Dan puas dengan jawabannya Panji. Baik, karena ini juga waktu sudah semakin malam, saya akan pindahkan dulu mahasiswa ke waiting room ya, karena kami akan berdiskusi sebentar. Sebentar. Nanti kita panggil lagi kalian. Kevin. Karena boleh mengikuti kita. Ya gimana ibu-ibu hasilnya? Cukup Karena bagus sih, Bu. Cukup bagus. Kenapa Bu Aru? Iya, bagus sih. Bagus. Sudah di total berapa nilainya? Total aja. Mungkin nanti detailnya. Jadi saya bisa menghitung apakah lulus di proposal atau tidak. Di saya 88,25. 88,25. Bu Ita sudah menghitung kira-kira berapa nilainya? Di saya 89 pas, Bu. 89 pas. Ya, baik saya ini. Tapi kira-kira dari cara berpikirnya Panji, itu bagaimana secara general Bu Ita? Untuk bisa maju ke penelitian? Ya, masih ada cukup waktu ya untuk belajar dari hal-hal yang apa pengetahuan dasar mengenai stem cell itu sendiri maupun apa latar belakang metode dan analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini, Bu. Jadi masih ada cukup waktu lah ya selama dia penelitian ini sampai nanti menulisnya. Memang belum sempurna ya, belum pengetahuan dia tentang penelitian ini belum semua dia kuasai. Jadi tapi ya itu masih kita masih berproses lah ya istilahnya. Ya, seperti Panji ini sebetulnya ingin lulus di bulan Februari ini, Bu. Tanggal 25. Kita tuh harus yudisium kalau dia lulus 3,5 tahun. Tanggal 25 itu harus sudah yudisium. Artinya di tanggal 23 udah sidang, Bu. Emang udah mulai penelitiannya, Bu? Sudah mulai sih. Tapi belum selesai ya, masih. Ya, belum selesai. Proses. Ya, makanya saya ingin ujian segera proposal biar ada masukan dari Bu Arum dan Bu Ita juga gitu, mengenai langkah penelitiannya dia, jangan sampai semua data selesai baru ujian gitu. Iya. Yang mudah sih terkejar ya Bu, kalau dia mau ingin lulus asal rajin aja. Yang mahasiswa itu kadang-kadang malas nulisnya itu loh Bu, rajin ke penelitian tapi menulisnya yang agak susah. Jadi dari saya pun dapat poinnya 90, saya hitung dulu ya Bu, 88,25. Bentar. 88,25. Bu Ita tuh 89 pas ya Bu? Iya. Ya. Saya sudah bagi 3. 89,08 dapat A Panji. Ya, saya umumkan tapi tidak ini ya Bu. Saya masukkan lagi mahasiswa.
Ya, terima kasih Bu Arum selaku penguji pada ujian proposal Panji pada malam hari ini, kepada Bu Ita juga selaku pembimbing 2 yang sudah mendampingi Panji dari mulai awal PKL sehingga sampai pada malam hari ini bisa mendampingi untuk ujian proposal. Ya, mudah-mudahan Panji nanti ini penelitian masih harus ada beberapa langkah yang harus kamu tempuh ya. Semoga semuanya lancar ya sampai di akhir penelitian nanti. Banyak membaca lagi. Tadi masukan dari Bu Ita adalah ilmu-ilmu yang sangat mendasar jadi lupa gitu ya. Itu harus banyak membaca lagi, banyak berdiskusi dengan senior-senior kamu, dan juga kan ada Rifko yang pernah melakukan penelitian di bidang stem cell ya. Semoga semuanya lancar. Kalau kamu ingin 3,5 tahun buat pemetaan, buat timeline-nya, kapan kamu harus uji PCR dan sebagainya, kapan kamu harus menulis. Jadi dari kami, selamat ya Panji, kamu lulus dalam ujian proposal ini dengan nilai A. Ya. Alhamdulillah, selamat Panji. Ya. Selamat lagi untuk penelitian dan selamat menulis ya. Semoga lulus dengan sangat baik. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ada yang ingin disampaikan Bu Ita atau Bu Arum mengenai Panji? Ya, dari saya kalau ingin ingin menyelesaikan target penelitiannya cepat ya, dikerjakan dengan hati-hati ya, dengan penuh perencanaan ya, supaya tidak ada pengulangan. Kalau ada pengulangan lagi berarti nanti kamu akan mundur ya. Kita sudah belajar ya banyak dari waktu kultur ya, bagaimana itu susahnya. Nah, untuk kedepannya kamu camkan itu lebih hati-hati, lebih persiapan, dan jangan semuanya serba mendadak-mendadak ya. Oke. Ya, betul. Ya, semangat ya Panji. Ya, terima kasih Bu Ita. Ibu Arum mungkin ada masukan? Ya, karena mau mengejar nih ya. Jadi saya kira harus fokus sekali ke lab-nya ya, ke arah situ. Dan nanti kalau ada nemu masalah, itu mencari gimana menyelesaikan masalah-masalahnya. Dan memang di lab itu ya, nanti mungkin harus berlama-lama di lab lah gitu ya untuk mengejarnya itu. Dan ya semoga semua nanti bisa dapat diselesaikan dengan baik. Ya betul, kadang tidak semulus yang kita pikirkan ya Bu, ada beberapa kendala ya, bukannya berdoa tapi selama ini seperti itu gitu ya. Dan kamu jangan putus asa gitu ya, harus terus fokus, betul tadi kata Bu Arum dan tadi saya setuju dengan Bu Ita. Jadi segala sesuatu persiapkan sampai detail langkahnya, jangan sampai tengah jalan, oh ya ini nggak ada, oh ya ini nggak, oh ya ini harusnya apa ya gitu, langkah selanjutnya apa ya, baru telepon saya, telepon Bu Ita, apa ini selanjutnya gitu kan. Jangan sampai seperti, tapi kamu sudah tahu perencanaannya ketika sudah di lab, kamu tahu langkah-langkah apa yang harus dikerjakan gitu ya. Ya, selamat Panji, semoga yang lain juga nih teman-temannya segera menyusul ya untuk bisa konsisten komitmen untuk mengerjakan penelitian dengan baik. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih semua sudah menghadirinya, terutama buat pembimbing dan penguji pada malam hari, dan terutama Panji, semangat ya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Panji ya. Selamat ke Panji. Congrats. Ya. Ya, saya izin lab. Terima kasih Bu Ita.